Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya saya minta tolong kepada yang tidak hadir siapa? Saya tidak. Mustahil tidak. Mana ada daerah saling berbeda. Sebelum kita lanjut ke materi, ya, saya akan menunjukkan ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari dan nanti akan dipresentasikan oleh temannya tentang iman, ya, materinya tentang iman. Jadi untuk mengetahui pengalaman lalu bagaimana terhadap ketenangan jiwa kita sebagai mahasiswa dan untuk menganalisis hubungan antara keimanan dan kualitas hidup dan untuk mengambil peran keimanan dalam membantu mahasiswa menghadapi tekanan akademik dan kehidupan sehari-hari. Ini nanti tujuannya kita belajar hari ini, kita belajar bersama-sama. Harapan saya tujuannya ini bisa tercapai. Dan tentunya sebelum dimulai ya pembelajaran ini mungkin ada dari kalian ketika mendengar kata-kata iman, apa yang ada di pikiran saya? Iman. Iman. Kalau mendengar kata-kata iman, itu yang ada di langsung ada di pikiran kalian itu apa? Yang apa itu? Percaya. Apa lagi? Keyakinan. Percaya dan yakin. Apa lagi? Berbudiman. Kuat terhadap godaan. Ya. Kenapa? Kuat terhadap godaan. Kuat terhadap godaan. Kata imannya kuat. Yang tidak kuat itu apa ya? Ya, iman itu laki-laki, iman perempuan. Bagus tak? Ya. Dan apa lagi? Kepercayaan kepada Allah, malaikat dan lain sebagainya. Amanah billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa tinggi. Terus apa lagi? Nah, baiklah. Untuk kita ketahui lebih lanjut apa itu tentang iman, ayo kita semuanya belajar bersama-sama. Yang kok saya persilakan banyak dari kelompok berapa? 6. Monggo silakan. Ayo ke depan. Silakan. Pakai ini apa pakai Monggo silakan. Pakai laptop saya pakai tadi atau gimana? Oh, ada sibuk atau masih ada? Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pengaruh iman terhadap ketenangan jiwa dan kualitas hidup mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Rahmat Basila, sebelah kiri saya. Yang pertama ada penggabungan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pengaruh iman terhadap ketenangan jiwa dan kualitas hidup mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Rahmat Basila, sebelah kiri saya. Yang pertama ada penggabungan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pengaruh iman terhadap ketenangan jiwa dan kualitas hidup mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Rahmat Basila, sebelah kiri dengan dalam merancang arah oleh mengikuti sebuah dasar yang memperolehkan mahasiswa untuk menjalani kehidupan dalam tentang kehidupan mereka. Pengaruh iman terhadap ketenangan jiwa. Pertama, memberikan tamat dan kedudukan. Orang yang beriman meyakini adanya Tuhan yang selalu melindungi dan menolongnya. Orang yang memiliki pengaruh Tuhan senantiasa ada itu melindungi dan menolongnya. Ayat ini membuat seseorang merasa tidak sendirian ketika Bagaimana caranya memperkokoh iman kita supaya tidak berlaku menurut Anda? berdoa dan zikir, hati menjadi tenang dan zikirkan kepada Allah. Ibadahnya Akunya itu siapa? Apakah itu malaikat ataupun rasul? Kita kan tidak tahu. Tapi selalu menjadi pertanyaan di masyarakat. Akunya ini yang kita tidak tahu.
banyak yang tidak tahu cara mengenalnya itu. Ya, tapi di dalam sejarah mengenal Tuhan itu tidak mudah. Soalnya apa? Kita harus mengalahkan empat nafsu. Kecuali dalam bentuk melanggar apa yang dilaksanakan. Oleh aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Yang pertama. Yang kedua, kalau pesantren dibubarkan, saya yakin masalah keimanan akan menjadi problem paling utama. Soalnya apa? Mohon maaf, SD, SMP, SMA ini pelajaran agamanya ini bagi saya ini sangat minim. Sangat minim sekali. Apalagi masalah memperkokoh keimanan. Mohon maaf, MA, MTS, MI dan lembaga lainnya itu kan rata-rata yayasan ini. Terakhir kepala ya. 1, 2, 3, 4.
dijabarkan. Sampai nanti ngajar di SMP, paling yang dibahas tentang rukun iman. Ya, Apalagi di SMK Prof ya, dengan di SMK ya, SMA SMA. Saya nyuting. Hah? Oh sudah nyuting Pak. Yang di SMA satu masih saya. Paling yang diajari itu sangat minim sekali jika dibandingkan dengan pembelajaran di pondok. Iya. Nah, ini adalah bagian iman. Monggo nanti saya baca-baca, saya kira sudah paham. Ya, saya kirim dulu ya. Ini rukun iman. Ini diajari Pak di SMP. Bahkan anak SMP itu ada yang tidak hafal tentang rukun iman. Ada Mas. Jangankan SMP, SMA. SMA. Kemarin ada namanya rekrutmen guru PAI Kabupaten Probolinggo. Saya pernah nanya Pak, kenapa guru PAI itu harus diseleksi? Mas, katanya kepala dinas sana, Mas, karena ada guru PAI tidak bisa ngaji. Mana ada guru PAI tidak bisa ngaji? Bahkan kemarin ada yang PPG PAI lulus IDK tidak bisa ngaji. Loh, ketika dites ngapain? Dites Zoom. Setelah dilihat, waktu anu kan ada tulisannya itu kan, ternyata pakai seperti itu. Guru PAI tidak bisa ngaji tidak masuk akal. Ini adalah sedikit tentang iman. Ya, saya rasa ya itu ya. Kalau saya salah monggo dikoreksi. Nah ini lain iman adalah kepada Allah dan Rasul, melaksanakan ibadah dengan ikhlas, menjauhi maksiat. Ini